Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Anfas Alifian dari LP160 dan teman saya Rehan Nanda Ramadan dari LP132 dari kelompok 12 akan menjelaskan final project kakak kami. Sebentar. Nah, jadi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ada introduction, yaitu penjelasan mengenai final project secara umum. Lalu ada data exploration, pemaparan fitur dan isi dari data. Yang ketiga ada problem solving, tujuan dan permasalahan yang dibahas di final project, metode yang digunakan dalam final project, testing skenario, itu tentang skenario percobaan untuk final project, dan result dan conclusion, yaitu kesimpulan dari final project. Jadi yang pertama itu ada introduction. Jadi project apa yang bakal kita gunakan pada final project kali ini itu akan membahas tentang metode-metode yang dibutuhkan, tujuan dan permasalahan dari project, dan hasil akhir berupa kesimpulan dan persentase prediksi. Background dari permasalahannya adalah jadi ada sebuah electric nose atau INOS. Nah, INOS itu sering dipergunakan untuk mengklasifikasikan banyak hal, seperti jenis kopi, daging, bahkan bau tubuh dari manusia. Jadi, di sini kita akan menjelaskan bagaimana mengklasifikasikan jenis kelamin manusia berdasarkan bau keringat dari ketiaknya. Selanjutnya ada data ekspornya. Data yang kami gunakan ini ada 10 fitur sensor dan 1 fitur waktu dengan dataset berupa CSV sebanyak 39 files. Nah, isi dari datasetnya ini ada 2.800 baris data, waktu, dan sensor. Ada problem solving. Tujuannya itu untuk mengklasifikasikan jenis kelamin manusia berdasarkan keringat dari ketiak. Nah, masalahnya di sini akan dijadikan percobaan ini adalah ketiak dari anak-anak. Untuk waktu percobaan dilakukan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, untuk keringatnya itu diambil dari ketiak kiri dan kanan. Selanjutnya adalah metode yang akan digunakan. Oke, di sini ada 4 metode yang akan kita pakai untuk mengklasifikasikan keringat berdasarkan jenis kelamin berdasarkan keringat. Yang pertama ada FVC. Secara singkat itu belum dari SVC. Diimplementasikan berdasarkan lib SVM, sampaikan hyperlink yang paling cocok dan dengannya. Itu SVC. KNN itu mengklasifikasikannya terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Risk classifier itu mengubah data biner menjadi min1 ini, dan kemudian meregresi data tersebut dengan data tersebut. Nah, yang terakhir logistic regression itu menguji hubungan variabel independen dan kategorikal ataupun kontinu dengan satu variabel dependen dikotomis. Lanjut. Nah, statistical feature parameter yang akan kita pakai di sini ada 3. Standard deviation atau STD, itu mengukur penyebaran data dari nilai rata-rata. Yang kemudian mean, menambahkan semua angka dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah nilai dari kumpulan tersebut. Yang terakhir adalah skew. Ini adalah asimetri dalam kurva simetris atau distribusi normal dalam sekumpulan data. Jika kurva ke kiri atau ke kanan, maka data tersebut dikatakan skew. Generalnya. Nah, ini untuk skenario-nya. Nah, di sini kita ada, sebelumnya saya paparkan ada banyak, kemudian saya persempit lagi jadi 3 saja. Dimana yang pertama itu adalah menggunakan hyperparameter atau tidaknya. Yang kedua adalah menggunakan metode yang berbeda. Yang terakhir adalah menggunakan statistical parameter yang berbeda. Lanjut. Nah, untuk result and conclusion-nya dari skenario yang tadi. Nah, di sini untuk different method, saya mengambil dari KNN dan SVC, diambil salah satunya, di mana SVC di sini menggunakan parameter C89 dan gamma 0,7 menghasilkan persentase sebesar 71,8%. Dan untuk yang SVC, ini kan SVC. Nah, yang di sini adalah KNN.
Dengan menggunakan parameter MEAN di sini, dengan hyperparameter juga di sini, model neighbors-nya 1345, reduce dim-nya segini, menghasilkan persentase sebesar 84,61%. Lanjut. Nah, di sini menggunakan different statistical parameter, di mana menggunakan parameter berbeda. Metodenya saya ambil di satu metode yang sama, yaitu SVC. Dan untuk perbedaannya tadi ada 3 kan. Jadi saya menggunakan MEAN, STD, dan skew secara bersamaan. Nah, di sini sudah terpampang, di mana kalau bisa menggunakan skew, di sini kan C-nya 10, gamma 0,1, kernelnya RBF, ditambah dengan statistical parameter skew, menghasilkan persentase sebesar 74,35%. Sedangkan yang kedua, yang menggunakan STD, C-nya 10, gamma 0,1, kernelnya RBF, tapi berbeda di sini, di STD, menghasilkan persentase 79,48%, yang berarti meningkat. Nah, yang terakhir itu menggunakan MEAN dengan C-nya 1000, gamma 0,1 dan kernelnya RBF, menghasilkan persentase yang cukup signifikan tingginya, yaitu 92,3%. Lanjut. Nah, untuk hyperparameter itu sendiri, saya mengambil dari Rich Classifier, di mana benar-benar terlihat. Di sini saya statistika parameternya yang saya hyperparameterkan. Bisa dilihat hanya menggunakan MEAN saja menjadi segini. Nah, setelah saya hyperparameterkan dengan MP-MEAN dan STD, yang kita menghasilkan segini, 71,8%. Jadi persentasenya meningkat karena hyperparameter itu sendiri. Nah, untuk hasil yang terbaik, yaitu menggunakan SVC yang tadi 92,3%. Untuk parameternya seperti sudah terlihat di sini dan statistika parameternya juga. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah grafik yang dimana yang di atas ini adalah grafik standar scalar sebelum dan sesudah di standar scalar. Nah, yang di kiri ini itu sebelum distandarisasikan. Yang di sini sesudah, sangat signifikan sekali. Dan di sini conversion matrix-nya, di mana di sini 15 dari 17 data laki-laki, 15 datanya berhasil dideteksi dengan benar oleh program ini. Sayangnya masih ada 2 yang salah pengiraannya. Yang dikira itu adalah perempuan. Dan untuk yang di bagian perempuan, dari 22 data, ada 21 data yang diprediksi dengan benar. Itu diprediksi perempuan itu benar, namun ada 1 yang salah. Oke, segitu aja dari presentasi kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya.